Halo, selamat pagi semua. Pada video kali ini mencoba membahas tentang bagaimana menggunakan sinergi mobile, ya, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi seperti semua ibu yang sudah mendaftar, karena masih banyak yang belum paham cara penggunaannya. Langsung saja, ini sinergi mobile coba saya gunakan, tapi menggunakan komputer, ya. Dan teman-teman mungkin banyak yang menggunakan smartphone, ya, penggunanya. Jadi sama saja sih jadi sama saja sih tampilannya, ya. Mungkin kalau lihat komputer tidak besar tampilannya. Jadi langsung coba saya share ya, share screen dan semua baik. Nah, ini saya sudah coba share. Nih, kalau kita menggunakan komputer ini tampilannya, tapi kalau menggunakan HP ini biasanya nggak tampil di sebelah kanan. Ini coba saya lihat ya kalau kita menggunakan HP. Oke, begini tampilannya kalau nggak. Nah, untuk mendapatkan yang ini ya, yang sebelah kanan ini dan sebelah kiri dashboard strategy section ini, cuma teman-teman klik bagian kanan ini. Nah, tampilannya. Nah, ini saya mau jelaskan yang sebelah kiri ini mulai dari dashboard strategy section. Ini tahapan-tahapan kita. Tahapan-tahapan kita misalnya ini dulu dikasih tahu nih strategi section ini ya. Artinya dia memberitahu sama kita bagaimana sih soal-soal hukum itu, apa soal hukum, apa sih pertanyaan, jadi teman-teman harus baca ini. Nah, kalau teori dan praktis ini artinya dia juga akan menjelaskan apa sih teori-teori dan bagaimana praktisnya ya, dari soal-soal hukum. Nah, teori itu artinya intisari dari nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, bisa saja muncul di soal hukum, ataupun teori-teori dari 9 mata kuliah ya, yang keluar dari soal hukum. Kemudian ini praktis tes analisis, review tes, praktis tes. Artinya teman-teman semua, di teori dan praktis tes ini kan ada nanti soal-soal sebelum kita lanjut ke mata kuliah berikutnya. Jadi kita coba bahas dan kita coba lihat ya. Kemudian ini full length test. Nah, full length test ini adalah setelah mengerjakan teori dan praktis, kita masuk ke full length test. Nanti ada 180 soal ya, yang kita kerjakan, lalu bisa kita analisis nantinya yang 180 soal. Dan di situ nanti kita akan tahu apakah kita sudah lulus di full length test atau kita sudah lulus hukum kisi-kisinya. Nah, kalau final test ini teman-teman, jelas di sini adalah ini nanti dikasih juga 180 soal yang ini nanti ya betul-betul seperti kita ujian hukum ya. Dan kita bisa menganalisis apa kelemahan dan kelebihan kita. Nah, teman-teman bagi mahasiswa yang sudah mengerjakan full length test dan final length test, ini akan ketahuan nilainya ya. Dari bisa kami mengakses nilai kalian semuanya setelah kalian mengerjakan ini, dan kami bisa menganalisis kalian itu kelebihannya di mana, apakah nanti di mata kuliah KMB atau di mata kuliah lain, dan kami juga bisa menilai apakah kalian sudah lulus hukum atau enggak ya, lulus hukum versi sinergi ya. Tentunya bagi teman-teman yang bagus nilainya di full length test, kemudian di final test ini ya sudah bisa kami rekomendasi untuk ujian hukum. Oke, kita mulai ya. Mungkin muncul yang seperti ini, strategi section, teori, praktis, full length test, dan final test. Ini ada orange. Kalau teman-teman semua ini masih putih, berarti Anda masih belum membaca. Ini kan 4/4, jadi sudah membaca ya, strategi section semua penuh ya. Kalau penuh garis orange-nya berarti sudah membaca semua. Di sini saya masih belum mengerjakan di final test. Ya. Nah, ini sambutan, boleh Anda baca, tim penyusun, kata pengantar, pendahuluan, panduan pengguna. Ini juga ada panduannya sih sebetulnya. Baru video tutorial juga ada di dalam ini. Kalau masih belum paham nanti video saya. Oke, kita masuk kepada strategi section. Nah,
Ada dua di sini ya teman-teman ya, yang harus Anda baca dulu dikasihnya teori, tes, durasi, pertanyaan, nilai kelulusan dan nilai. Teori ini Anda baca dulu, harus baca. Kalau nggak dibaca, kalian nggak bisa ke tes ini. Nah, baca misalnya kita baca teori ya. Ini berisikan tentang apa sih soalnya, berapa jumlah soal hukum itu, apa domain-domain hukum itu yang ditanya. Ini di sini semua dikasih tahu. Oke, lalu setelah baca ini teman-teman jangan lupa klik. Nah, kalau nggak diklik ini di submit, maka nggak bisa nanti ke tesnya. Nah, jadi intinya sinergi ini adalah step by step dia, tahapan-tahapan, nggak bisa langsung kita ke soalnya. Dikasih tahu dia dulu sama kita bahwa di dalam 180 soal hukum itu rupanya ada beberapa mata kuliah yang ditanya dan ada domain-domain, misalnya ada domain kognitifnya, ada afektifnya berapa persen, soal KMB berapa persen. Jadi itu wajib dong Anda tahu dulu isinya sebelum Anda ujian. Ibarat CPNS apa soal-soalnya. Nah, misalnya ada soal TWK, TIU berapa persen. Nah, karakteristik pribadi berapa persen. Begitu juga hukum ini. Jadi ada domain-domain yang harus Anda pahami supaya nanti gampang lulus. Oke, submit, sudah kita submit maka sudah bisa kita mulai tes. Nah, di tes ini nanti jelas ya, di dalam itu karena ada pertanyaan 10, nilai kelulusan 6. Jadi teman-teman nggak bisa ke tips dan triks ini sebelum nilainya 6 minimal. Artinya adalah ada 6 benar minimal baru bisa ke tips dan triks. Nah, sudah masuk ke tips dan triks. Sama juga kita baca dulu. Nah, kita klik. Nah, bagaimana strategi kita menyelesaikan soal? Nah, tips dan triksnya ini. Kalau Anda sudah baca ini, maka sangat gampang sekali nanti menyelesaikan soal hukum. Teknik umumnya bagaimana, teknik khususnya bagaimana, teknis menjawab soal-soal diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan bagaimana menjawabnya. Jadi paham. Lalu jangan lupa klik ini. Nah, baru submit. Sudah itu ada soal muncul. Nah, soalnya di sini durasi 5 menit, pertanyaan 5 juga. Nah, nilai kelulusan minimal 4. Nah, salah satu minimal 4 benar. Baru nilainya berapa? Nah, sudah baca strategi section, teman-teman, maka ya Anda lanjut ke teori dan praktis. Nah, ini yang paling bagus teori dan praktisnya. Coba kita klik. Jaringan agak lama ya. Nah, akan keluar. Ini sama saya warna biru. Kalau sama teman nanti mungkin kalau belum baca itu warna merah. Nah, artinya warna biru sudah saya baca semua ini. Nah, jadi teman-teman ingat ya, yang ditanya di soal hukum, ini mata kuliah ini semua nggak ada mata kuliah selain ini. Jadi manajemen ada 9 mata kuliah. Ya, medical bedah, komunitas, keluarga, jiwa, genetik, darurat, anak, maternitas. Jadi nggak ada ditanya yang lain. Jadi 9 mata kuliah ini ada modulnya. Jadi modulnya intisari. Dari manajemen keperawatan itu ini, medical bedah ini intisarinya yang akan mungkin erat kaitannya di soal-soal hukum. Jadi teman-teman harus baca semua dulu manajemen ini, modulnya, teorinya. Begitu juga. Nah, setiap teori ini ada pertanyaan nanti sebelum kita lanjut ke medical bedah. Ada pertanyaan, misalnya manajemen, coba kita lihat ya, ini teorinya kita baca dulu, baru nanti pertanyaannya 4. Nah, nilainya 4,0. Ini artinya kan teman-teman ada pertanyaan 4, nilainya 4. Artinya saya sudah memenuhi nilai benar semua. Nah, begitu juga medical bedah sampai teman-teman sarapan bab. Baca ini semua. Inilah intisari dari mata kuliah keperawatan yang akan ada hubungannya di ya soal-soal hukum nantinya. Jadi teman-teman baca semua. Sudah baca ini, lalu ini praktis tes analisis, artinya dari teori tadi kita bisa menganalisisnya juga, berapa yang salah, berapa yang benar. Baru kita bisa review lagi sama ini sama. Kita bisa melihat nilai kita tadi yang 9 mata kuliah ini. Setelah itu masuk ke full length test. Nah, kita kliklah full. Ini betul-betul, nah ini sudah mendekati betul-betul kita soal apa, mengerjakan soal hukum. Nah,
Ini kemarin sih belum saya, karena banyak soalnya kita minimal lah 1-2 jam kita mengerjakannya, jadi kasihlah waktu 2 jam. Setelah kita baca ini semua ya teman-teman, jangan langsung ke full length test tanpa melewati tahapan teori dan praktis tes. Ini nanti sangat apalah, nanti jadinya rugi Anda sendiri mengulang lagi. Jadi baca betul-betul. Nah, di sini durasi 180 menit. Berapa jam itu? Nah, 3 jam ya. Nah, 3 jam kita harus luangkan waktu kita. Pertanyaan 180 soal, nilai kelulusan 89. Nilai kelulusan 89 ini sama dengan nilai kelulusan di UKOM. Artinya adalah dari 180 soal minimal 89 soal benar. Nah, teman-teman. Nilai ini saya coba kemarin. Saya coba 3 atau 4 soal kemarin, nilai saya 3,0, jadi 3 benar. Nah, ini arti saya coba-coba aja kemarin. Jadi teman-teman bisa mengulang lagi, tes ulang. Tapi lihat apakah ada waktu Anda. Kerjakanlah malam-malam, mulai dari jam 9. Dan pastikan Anda sudah baca teori dan praktis ini. Setelah itu nanti kan keluar. Nah, ini statusnya Anda lulus ujian. Nah, kalau Anda sudah lulus ujian, baru nanti bisa coba final testnya. Nah, kebetulan saya nggak lulus full length testnya karena hanya kerjakan 4 soal, maka nggak bisa. Anda harus lewati dulu yang 49 ini. Jadi teman-teman nggak bisa ke final test tanpa lulus full length test. Jadi nanti analisis semua, bisa kita analisis apa kelemahan dan kelebihan kita, apa kekurangan kita. Dan saya juga bisa menganalisis sebagai admin. Jadi itu sih teman-teman ya, intinya kita menggunakan sinergi model. Dan teman-teman harus memudahkan ini. Ingat batasnya sampai bulan 8 nggak bisa lagi diakses. Dan untuk mahasiswa nurse ya, harapan saya juga saya bisa memotret apa kelebihan, apa kekurangan kalian, sehingga dari kekurangan nanti saya bisa mencoba membantu Anda, mencoba juga membahas bersama supaya Anda bisa ya lulus UKOM nantinya ya, UKOM betul ya, yang mungkin kita akan laksanakan lagi. Jadi sukses untuk kita semua. Demikian tutorial hari ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.